Kekalahan Indonesia atas Qatar tentu saja disambut dengan segala kekecewaan yang ada. Sebab Indonesia ini kalah bukan karena Qatar hebat, melainkan terlalu banyak drama dan kontroversi yang membuat timnas U23 keok. Nah, salah satu yang paling merasa dongkol mungkin adalah Ivar Jenner, di mana ia yang mendapatkan 2 kartu kuning di laga ini beneran dibuat gak percaya oleh segala dramatisasi yang terjadi. Sebab dilihat dari sisi manapun, kedua kartu yang didapatkan oleh Ivar ini sangat-sangat bisa diperdebatkan. Hal yang pada akhirnya membuat dirinya langsung meluapkan kekecewaan tersebut di story Instagram pribadinya. Tentu saja bagi Ivar, mungkin ini adalah pertama kalinya ia bermain dengan wasit semacam itu, plus tim yang beneran aslinya katrok tapi ketolong sama wasit. Sesuatu yang pada akhirnya membuat ini ramai di Belanda pastinya. Karena pemain-pemain keturunan lainnya macam Justin Hubner hingga Shane Patinama pun turut mengeluarkan unek-unek mereka di Instastory masing-masing. Laga Indonesia melawan tuan rumah Qatar benar-benar dirasa sangat kontroversial. Sebab dilihat dari sisi manapun, Qatar ini emang gak layak menang. Terbukti golnya aja hanya berasal dari penalti dan tendangan bebas. Selebihnya gak ada serangan yang benar-benar berbahaya. Terlebih meskipun main dengan 10 orang sejak awal babak kedua pasca kartu merah Ivar Jenner, skuad Garuda tetap mampu mendominasi laga dengan keunggulan possession 56%. Selain itu, dari sisi peluang, Indonesia juga lebih oke. Hanya saja ya harus diakui juga kalau efektivitas tim Garuda nggak bagus-bagus amat. Bahkan setelah Sananta di kartu merah dan Indonesia main dengan 9 orang, Rizky Ridho dan kawan-kawan masih bisa fight sampai akhir sebelum akhirnya drama Queen Qatar makin menjadi-jadi sehingga yaitu cukup membuat jengkel juga. Yap, di laga ini sendiri, Ivar Jenner seperti yang kita tahu mendapatkan kartu merah hasil dari 2 pelanggaran yang sebenarnya sangat bisa diperdebatkan. Di momen pertama, ia yang diapit tapi kemudian ia yang dapat kartu kuning. Nah, di kartu merah kedua ini yang bikin jengkel. Sentuhan kecil langsung dicek VAR, plus drama guling-guling dari pemain Qatar. Sukses membuat sang jenderal lapangan tengah Indonesia ini mandi lebih cepat. Hal yang akhirnya membuat Ivar begitu kecewa dan mencurahkan semuanya di Instastory-nya. Yap, apa yang dirasakan oleh Ivar emang sangat bisa dimaklumi. Pasalnya kartu merah ini kayaknya udah ditargetkan ke dirinya. Pokoknya intinya, segala pelanggaran yang dilakukan Indonesia kemungkinan besar langsung direview VAR. Tapi jika Qatar yang melanggar, walah Pak Wasit ini cuek-cuek manja. Lebih lanjut, curhatan Ivar ini pasti viral di Belanda. Apalagi pemain-pemain keturunan lain seperti Justin Hubner hingga Shane Patinama juga mengeluarkan unek-uneknya. Kemudian ada juga anggota Exco PSSI, Arya Sinalungga, yang juga melakukan hal yang sama. Intinya nggak tuan rumah, nggak wasitnya, semuanya kacau. Terlepas dari Indonesia yang mainnya nggak bagus juga. Tapi paling tidak, kalau kalahnya karena Qatar ini jago, ya udah oke aja gitu loh. Kalau kayak gini kan kocak. Dan juga penerjemah Koshin, JJ, juga dalam Instastory-nya juga menyindir pihak Qatar yang sengaja membuat bis timnas muter-muter dulu sebelum nyampe ke stadion. Di sisi lain, kekecewaan masyarakat Indonesia kepada wasit pertandingan ini membuat berbagai akun media sosial yang berafiliasi dengan Qatar, termasuk akun Asian Cup Official pun akhirnya mendapatkan serangan dari netizen Indonesia yang terkenal kompak kalau urusan beginian. Jelas mereka sangat-sangat kecewa, mengingat sebenarnya timnas kita mampu mengimbangi timnas Qatar. Bahkan saat bermain dengan 9 pemain, timnas tetap bisa menekan. Dan itu kenapa banyak supporter tim Garuda sangat marah di kolom komentar. Gak cuma itu aja, akun Instagram yang diduga milik wasit pertandingan, Nasrullah Kabirov, yang memiliki 30.000 lebih followers, juga mendapatkan hujatan dari penggemar timnas. Tak tanggung-tanggung, ada 317.000 lebih komentar di satu-satunya postingan yang dibuat di akun media sosial wasit tersebut. Pokoknya hajar terus, jangan kasih kendor. Emang agak lain sini wasit, sumpah.
Ya pada akhirnya segala hal yang terjadi biarlah terjadi. Namun pastinya Indonesia nggak akan membiarkan ini gitu aja. Pasti akan ada pengajuan review, terutama soal kartu merah Ivar dan Sananta, dan soal kepemimpinan wasit. Walaupun ya kemungkinan besar hasilnya kalian tahulah seperti apa. Selain ini bukan agenda FIFA, ya Qatar ini emang banyak dianggap sebagai anak emas. Maka dari itu, wajar kan? Di pembahasan sebelum-sebelumnya, kami menyebut Australia dan Jordania menganggap laga versus Indonesia sebagai kunci. Karena ya, laga versus Qatar ibarat melawan 13 pemain. Dan hal semacam itu bukan rahasia lagi. Sehingga kami pun juga bukan tanpa alasan menjabarkan ini semua. Meskipun begitu, mudah-mudahan pengajuan banding itu diterima. Karena gimana pun, Ivar dan Sananta adalah dua pemain penting di tim ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.